Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Della. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Soleh-soleha, sekarang siapkan alat tulis, buku tema, dan modulnya ya. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran keempat. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana menyanyikan lagu berdayung. Mari kita ulang lagi ya. Kita nyanyikan bersama-sama lagu berdayung ciptaan A.T. Mahmud. Itu tadi adalah lagu berdayung ciptaan A.T. Mahmud. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang nada panjang dan nada pendek. Mari kita ulang kembali agar tidak lupa. Yang nada panjang adalah yang di belakang angkanya ada titik, berarti ini panjang. Laju, berarti la-nya panjang ya, karena setelah angka 3 ada titik. Nah, seperti ini juga. Setelah angka 2 ada titik, berarti ku-nya panjang. Kemudian 2 ada titik, ju-nya panjang. Nah, nada panjang ditandai dengan tanda lingkaran penuh. Panjangnya adalah 2 ketuk. Sedangkan untuk yang tidak ada titik di belakangnya, seperti 1, 2, 3. Nah, ini tidak ada titik di belakang angkanya ya, berarti nadanya pendek. Dan ditandai dengan setengah lingkaran. Panjangnya adalah 1 ketuk, 1 ketukan ya. Nah, sekarang mari kita simak bagaimana bentuk sebuah benda, apakah dia tetap atau tidak tetap. Nah, yang pertama adalah kelereng. Nah, kalau kelereng kita masukkan ke dalam air, apakah bentuknya masih bulat seperti kelereng? Nah, ke dalam gelas ya kita masukkan. Nah, bentuknya masih tetap bulat seperti kelereng ya, tidak berubah bentuknya. Dan kalau pensil kita letakkan di dalam gelas atau tempat pensil, apakah bentuknya berubah atau tetap bentuknya seperti pensil? Nah, jadi kalau pensil, coba kita lihat ini. Bentuknya masih seperti pensil ya, panjang, dan bentuknya tidak berubah walaupun kita masukkan ke dalam tempat pensil, kita masukkan ke dalam tas, ataupun ke dalam gelas, bentuknya masih seperti pensil. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Air. Kalau air kita masukkan dia ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai
gelas ya. Nah, ini ada air di dalam gelas. Nah, bentuk airnya jadi mirip seperti gelasnya ya, mengikuti bentuk gelasnya. Kalau gelasnya bulat, maka airnya juga mengikuti bentuk gelasnya bulat. Kalau gelasnya petak, maka airnya juga mengikuti bentuk gelasnya menjadi petak. Nah, kalau di dalam botol airnya juga mengikut bentuk botolnya ya. Nah, kalau bentuk botolnya seperti ini, bentuk air di dalamnya juga mengikuti bentuk botolnya. Nah, kalau lain lagi bentuk botolnya, airnya juga ikut seperti bentuk botolnya. Sama seperti air sirup. Nah, air sirup juga ya, jadi tidak air putih saja. Air sirup kalau di dalam botolnya, nah bentuk mengikuti bentuk botolnya. Sedangkan kalau di dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Nah, minyak juga seperti itu. Misalnya minyak goreng, kita masukkan ke dalam gelas, bentuk minyak gorengnya mengikuti bentuk gelasnya. Kita masukkan ke dalam mangkok, maka bentuk minyaknya juga mengikuti bentuk mangkoknya. Nah, jadi apa kesimpulannya? Nah, benda seperti kelereng dan pensil ini bentuknya adalah tetap. Nah, bentuknya tetap. Jadi mau dimasukkan ke dalam gelas, ke dalam piring, ke dalam ember, maka bentuknya dia tetap tidak berubah ya, tidak mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya. Kelereng dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya masih bulat seperti kelereng. Bentuknya tidak seperti gelas ya, tapi tetap seperti kelereng. Kalau pensil kita masukkan ke dalam tempat pensil, ke dalam gelas, bentuknya masih seperti pensil, tidak berubah menjadi bentuk gelas. Nah, itu disebut dengan bentuknya tetap karena dia benda padat. Sedangkan yang ini ada air, ada sirup, ada minyak contohnya tadi. Bentuknya tidak tetap. Kenapa dia tidak tetap? Karena mengikuti bentuk tempatnya. Kalau diletakkan di dalam gelas, bentuknya mengikuti bentuk gelas. Kalau di dalam botol, bentuknya mengikuti botol. Kalau kita letakkan di dalam piring, maka bentuknya juga mengikuti bentuk piringnya. Nah, karena bentuknya mengikuti tempat karena dia ini adalah benda cair. Seperti air sirup, air putih, minyak, itu bentuknya adalah benda cair. Jadi kalau benda cair itu mengikuti wadahnya atau tempatnya. Jadi dia berubah-ubah ya, tergantung tempatnya diletakkan di mana. Sedangkan yang ini adalah benda padat, kelereng, pensil, buku. Kita letakkan di dalam apapun, bentuknya tidak berubah. Jadi bentuknya tetap. Nah, coba dengarkan ini percakapan antara ibu dengan Benny. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Kata ibu. Bentuknya seperti gelas, Bu, kata Benny. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Nah, tadi airnya di dalam gelas terus dipindahkan ke dalam botol. Nah, bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, airnya di dalam botol bentuknya seperti botolnya ya. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk wadah ini maksudnya bentuk tempatnya. Wadah itu bisa gelas, bisa botol, bisa piring, bisa ember. Jadi wadah itu tempatnya ya. Jadi kalau air atau benda cair mengikuti bentuk tempatnya. Nah, sekarang coba kita hitung banyak gelas berikut ini menggunakan perkalian. Nah, di sini kita sudah belajar kemarin ya. Ada berapa kelompok dia? 1, 2, 3 kelompok gelas ya. Ada 3 kelompok gelas, maka kita tulis 3 di sini. Dan di dalam satu kelompok ini ada berapa buah gelas? 1, 2, 3, 4. Masing-masing isinya sama ya, 4. Di sini 4, di kelompok 2 juga 4, di kelompok 3 juga 4. Berarti kita buat 4 di sini. Jadi 3 dikali 4. 3 kali angka 4-nya. Nah, dia ya, di sini ada 1 4-nya.
Ada 2 empatnya dan ada 3 empatnya. Jadi 3 dikali 4. Berapa 3 dikali 4? 3 dikali 4 berarti 3 kali angka 4-nya kita tambahkan. 4 ditambah 4 sama dengan 8, ditambah 4 sama dengan 12. Nah, yang sekarang ada boneka beruang, boneka teddy bear. Ini ada berapa kelompok dia? Ada 1, 2 kelompok, 3 kelompok. Berarti kita tulis 3 di sini karena ada 3 kelompok. Nah, 1 kelompok berapa buah bonekanya? 1, 2, 3. Ini ada 3, yang kelompok 2 juga ada 3, dan yang kelompok 3 juga ada 3. Jadi kita buat 3 di sini. 3 kali 3. 3 kali angka 3-nya. Berarti kita tambahkan angka 3-nya sebanyak 3 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, jadi seperti itu ya. Masih ingat kemarin kita belajar perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, kalau kita lupa bagaimana cara menghitungnya atau berapa jumlah perkaliannya, maka tinggal kita tambahkan. 3 kali 3 berarti 3 ditambah 3 ditambah 3. 3 dikali 4 berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi 4-nya sebanyak 3 kali. Nah, begitu ya soleh-soleha. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil-alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.